Dengan Ibu Olis. Kita langsung saja sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Iva Iya. dan para ayah bunda semuanya di rumah dan dimanapun berada tentunya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Kak Iva. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentang kesehatan kita berjumpa kembali ya di minggu ini. Dan yang pastinya akan ada informasi menarik nih dan menginspirasi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Iya. Nah, tadi sempat ngobrol juga sedikit ya dengan Ibu Olis ini mengenai apa sih ya kan kita bahas nih untuk edisi pagi hari ini. Nah, untuk edisi pagi hari ini katanya tadi sudah disampaikan tema kita adalah 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Bukankah begitu, Yuk? Iya, betul sekali Kak Iva. Insya Allah pada pagi hari ini tema yang akan kita angkat masih seputar remaja nih Kak Iva. Iya. Yaitu tentang 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Oke. Jadi buat teman-teman dimanapun berada yang masih monitor radionya atau yang baru saja monitor radionya, selamat pagi sekali lagi ya. Untuk di pagi hari ini 1000 cara bicara orang tua dengan remaja ini adalah hal yang harus kita ketahui juga. Salah satu bisa dikatakan ini sebagai ilmu pengetahuan. Supaya kita juga tahu tentunya bagaimana cara bicara orang tua dengan remaja. Bukan hanya anak saja gitu ya yang harus memahami atau harus tahu tentang cara bicaranya dengan orang tua, tapi orang tua juga harus mengetahui bagaimana cara berbicara dengan remaja. Iya. Ya, tujuannya pasti untuk baik ya, tujuannya baik untuk remajanya itu sendiri. Iya, betul. Nah, ini mungkin kita langsung saja nih ke tema kita di pagi hari ini. 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Ini sepertinya buku ya. Iya. Buku ya. Iya, betul Kak Iva. Tema pada pagi hari ini diangkat dari sebuah buku yang ini juga telah dipresentasikan di BKKBN ya Kak Iva. Dan bagi ayah bunda yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa di-download langsung Kak Iva seperti buku-buku yang sebelumnya di www.skata.info. Beda lagi ya, bukan di akun ini ya? Bukan di akun Facebooknya ya? Di akun Facebook biasanya juga di-upload juga Kak Iva. Namun kalau ingin di websitenya langsung bisa di www.skata.info. Oke. www skata skata.info. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada yang masih monitor radionya di pagi hari ini, boleh nih sebagai menambah wawasan gitu ya. Daripada kita mencari berita-berita hoax gitu ya atau membaca berita-berita hoax, nggak ada salahnya nih untuk kita download 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Siapa tahu ini juga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita. Bagaimana cara kita menyikapi atau menanggapi remaja atau anak kita terutama yang usia remaja tentunya ya Kak Iva. Nah, ini kenapa nih 1001 cara bicara orang tua dengan remaja, maksudnya gimana sih? Iya. Baik, terima kasih Kak Iva, ayah bunda yang berbahagia. Tentunya buku ini lebih walaupun kita semua perlu mengetahuinya, namun lebih ditujukan kepada para ayah bunda yang saat ini mungkin buah hatinya telah atau akan memasuki masa remaja. Dan tentunya dalam pengasuhan, dalam bersikap, dalam cara bicara pun kita kepada anak-anak kita dalam setiap tahapannya ada perbedaan ya Kak Iva. Kita sebagai orang tua tentunya tidak dapat menyamakan ketika kita berkomunikasi atau berbicara dengan anak-anak kita yang masih balita atau anak-anak dan remaja, tentunya ada perbedaannya. Karena perkembangan si anak itu sendiri berbeda seperti itu Kak Iva, dan tentunya kita harus mempunyai ilmu tersendiri untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak kita khususnya yang telah memasuki usia remaja agar tidak ada miscommunication seperti itu. Kesalahpahaman gitu betul. Biasanya ya itu sering terjadi sih.
saya juga sering mengalami sebenarnya ya. Iya. Miskomunikasi Iya. itu artinya apa namanya? Ada kesalahpahaman di situ ya. Iya, Kesalahpahaman yang kita terjadi Iya. antara orang tua dengan anak. Iya. Maksudnya orang tua seperti ini tapi anaknya menganggapnya biar berbeda gitu Iya, ya. bisa. Padahal tujuannya Betul. itu baik sebenarnya, Iya. tapi anak menganggapnya berbeda. Jadi itulah perlunya kita untuk mengetahui cara bicaranya gitu ya. Betul, Bagaimana betul. supaya anak ini paham. Apalagi kita tahu karakter anak itu kan berbeda-beda ya. Betul, betul sekali Kak Iva. Saya dengan adik saya juga berbeda karakternya. Jadi Iya. kita itu bersaudara semuanya berbeda karakter. Betul. Jadi apa namanya tidak salah, artinya tidak salah ketika ada kata-kata yang mengatakan bahwa guru yang baik itu sebenarnya adalah orang tua. Iya, Gitu ya. betul, betul. Betul sekali Kak Iva. Dan tentunya kembali ke buku ini ya Kak Iva, kita tidak dulu membahas tentang bagaimana cara bicaranya, namun kita ada prolog di bab 1 dan bab 2, yaitu tentunya kita sebagai orang tua tidak dapat terlepas dari kita juga pernah remaja Kak Iva. Betul. Kita juga pernah remaja, dan seringkali kita sebagai orang tua mencontek dalam tanda kutip secara otomatis menerapkan pola asuh orang tua kita kepada anak-anak kita yang telah remaja seperti itu. Padahal zamannya kan sudah beda ya Kak Iya, Iva. sekarang Seperti itu itu. zamannya digital. Iya, Zamannya betul. internet di mana-mana. Betul. Zamannya modern dari Iya. tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, betul. Dan di bab 1 ini ada 3 pembahasan Kak Iva. Yang pertama tadi warisan pola asuh masa lalu. Ini maksudnya bagaimana kita sebagai orang tua, kita juga sudah pernah atau mengalami masa-masa remaja, dan kita pernah juga bagaimana melihat orang tua kita dulu memperlakukan kita atau mengasuh kita seperti apa, dan pola asuh masa lalu ini seringkali diterapkan kepada anak-anak kita, dan kita perlu mengetahui apakah ini masih tepat, apakah tidak seperti itu. Kemudian di selanjutnya juga di bab 1 ini membahas tentang memutus mata rantai gaya pengasuhan yang negatif. Tentunya orang tua kita pada masa lalu, pada masa dulu mengasuh kita tentunya tidak ada yang mengharapkan tidak baik kepada anak-anaknya, walaupun mungkin saat ini pola asuhnya dianggap sesuatu yang negatif, namun pada masa itu mungkin pola asuh seperti itulah yang tepat, baik, ya? Yang sesuai dengan zamannya, seperti itu. Dengan zamannya. Iya. Jadi pola asuh yang zaman dulu juga tidak bisa dibawa ke zaman sekarang. Iya, gitu, tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya, iya. Iya. Tapi ada sebagian ya, ada Iya. beberapa pola asuh terdahulu juga kita harus terapkan Iya. di saat seperti sekarang ini. Jadi kita tidak artinya kita mengikuti zaman, Iya. tapi juga tidak itu ya. Tidak kaku seperti tidak itu. Kaku, juga Iya. tidak meninggalkan yang lalu-lalu gitu ya, bagaimana Betul. caranya. Betul. Baik. Dan di bab 1 ini juga Kak Iva, di pendahuluan ini kita akan membahas juga tentang bagaimana membangun kepercayaan remaja pada kita, seperti itu. Itu penting ya. Baik, kita langsung saja nih kita masuk karena di sini itu juga ya di buku ini nih buat teman-teman juga yang ada di rumah ya, buku ini ternyata mempunyai beberapa bagian. Jadi semoga aja nanti waktu kita cukup ya untuk membahasnya. Tapi kalau tidak cukup mungkin nanti kita bisa lanjutkan kembali karena ini juga menyangkut remaja juga. Artinya remaja, yang seperti kita ketahui remaja ini adalah salah satu aset bangsa tentunya ya. Salah satu anak-anak mungkin di antara ribuan anak ini salah satunya nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Betul itu sekali. Bisa terjadi. Betul. Ini perlu kita ketahui juga sebagai menjadi wawasan kita juga untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Iya, betul sekali Kak. Nah, ada beberapa bagian. Bagian pertama tadi sudah disampaikan sama ibunya sendiri ya. Ada warisan pola asuh katanya. Iya, betul. Kemudian tadi ada memutus mata rantai gaya pengasuhan yang negatif. Betul. Sampai membangun kepercayaan remaja. Ya. Nah, kita langsung masuk yang pertama, ini adalah warisan pola asuh masa lalu. Tadi sebenarnya udah dikulik sedikit ya. Iya, Pola asuh betul. masa lalu itu seperti apa?
intinya menyesuaikan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan kembali, Ibu silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Iva. Baik Ayah Bunda, di buku ini diterangkan di buku 1001 Cara Bicara Orang Tua dengan Remaja ini intinya ingin membantu kita sebagai orang tua untuk memahami diri remaja dan problema yang muncul di dalam dunia remaja. Dan Ayah Bunda di buku ini juga bagian pertama diawali dengan penjelasan tentang karakteristik remaja serta orang tua dan penjelasan mengenai berbagai pola pengasuhan warisan masa lalu. Dan Ayah Bunda, tidak jarang akar masalah terletak pada kita sebagai orang tua, seperti misalnya gaya komunikasi dan gaya pengasuhan yang dipengaruhi masa lalu kita sebagai orang tua. Sehingga dengan demikian penting untuk menelisik dua hal ini yang berpengaruh pada pembentukan pribadi anak. Seperti itu. Tadi ada menyinggung mengenai gaya pengasuhan ya. Iya. Gaya pengasuhan tuh apa sih? Ada nggak pengertian dari gaya pengasuhan tuh maksudnya gimana itu? Iya. Mengenai gaya pengasuhan, kalau Ayah Bunda mengikuti dari dialog-dialog kita terdahulu ya Kak Iva, kita pernah membahas tentang pola asuh kepada anak usia dini. Ada pola asuh, ini mereview sedikit mungkin ya Kak Iva. Pola asuh dengan gaya pengasuhan itu berbeda ya? Sama. Iya. Gaya dan pola sama. Ada yang orang tua menerapkan di kehidupan rumah tangga atau keluarganya itu bersikap otoriter. Kalau kita masih lihat flashback ke belakang ya. Ada yang demokratis, ada yang terlampau memanjakan, seperti ada beberapa pola asuh seperti itu. Seperti itu. Masing-masing itu juga mempunyai akibatnya gitu ya. Maksudnya ada dampaknya. Pola asuh yang diterapkan tadi. Betul. Dan tentunya pola asuh yang kita terapkan sebagai orang tua dari masa anak-anak kita masih usia balita, masih usia anak-anak, itu juga sangat berpengaruh pada masa remaja.